dekat dusun ini. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Padimau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anis Subaidi sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 1 Padimau. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Inovator SMP Negeri 1 Padimau, yang sangat saya banggakan dan saya hormati pula para ibu-ibu wali murid SMP Negeri 1 Padimau. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi limpahan nikmat yang luar biasa yang insya Allah kita tidak bisa menghitungnya, sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini yang insya Allah penuh barokah dalam acara sosialisasi Imotek di SMP Negeri 1 Padimau. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami di pagi ini. Ini kebanggaan bagi ibu-ibu karena terpilih menjadi undangan di pagi hari ini. Baiklah ibu-ibu dan Bapak Manika dihormati, saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 1 Padimau, yang ketiga pemaparan materi yaitu inovasi di SMP Negeri 1 Padimau, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Padimau, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anis Subaidi SP. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman guru sebagai pencetus sekaligus pengawal dari kegiatan inovasi di SMP Negeri 1 Padimau, ibu-ibu yang hari ini mewakili murid yang terpilih untuk hadir di pagi ini. Pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini, sesuai dengan undangan yang disampaikan yang telah ibu-ibu terima, yaitu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Inotek, inovasi teknologi. Perlu ibu ketahui, sekolah kita ini menjadi salah satu dari sekian sekolah. Banyak sekolah di Pamekasan, kemudian salah satu yang sekarang sering dan selalu ditunjuk untuk mengikuti kegiatan inovasi itu adalah SMP Negeri 1 Padimau. Ini insya Allah sudah tahun ketiga. Yang pertama ada nomor 1 yang berkicau makan 1, ini yang pertama. Sekarang dikembangkan menjadi 2, 3, dan 4. Nah, mudah-mudahan 1, 2, 3, dan 4 ini dengan bantuan dari ibu-ibu sekalian ini bisa terrealisasi. Dan ini adalah program dari pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. SMP Negeri 1 Padimau sudah menerima penghargaan salah satu kategori dari sekolah inovasi yang ada di Pamekasan. Jadi berbanggalah ibu-ibu karena putra-putri ibu-ibu ini
ada dan menjadi siswa di SMP Negeri 1 Pademau. Dan setelah kegiatan ini, setelah mendapatkan materi dari teman-teman, ibu-ibu semakin semangat untuk membantu SMP Negeri 1 Pademau. Dan yang terakhir, tolong sekolah kita ini promosikan keluar, sehingga semakin banyak calon-calon siswa baru yang ingin masuk ke SMP Negeri 1 Pademau. Akhiran, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Anis Zubairi. Di Pamekasan kita termasuk 7 sekolah yang masuk sekolah inovasi tingkat SMP. Nah, untuk itu kemarin kami hanya mengirim 1 inovasi. Tahun ini insya Allah ada 4 inovasi yang akan kami kirim. Makanya kami SMP 1 Pademau butuh dukungan ibu-ibu semuanya. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi inovasi SMP Negeri 1 Pademau. Yang pertama adalah butik rapi, buat batik ramah lingkungan. Sesuai dengan sekolah kita mempunyai label lagi, yaitu Adiwiyata Nasional. Sebentar lagi kita akan menempuh ke Adiwiyata Mandiri. Kami persilakan pemateri yang pertama, Bu Ani Istiharah. Ini kopelnya, inovator butik Ramli di SMP Negeri 1 Pademau. Terima kasih Bu Tutik atas waktunya. Saya berdiri saja ya, ibu-ibu ya. Saya panggil dulu sahabat saya, Bu Rahma, Ngerai Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja Ibu Ki, melalui serius, kulo pangintek Bu. Nggak sakit. Alun panjenengan saya terus serius sudah ngintek Bu. Kurang cetak, masih yang mau bicara gitu ya. Baik, untuk yang pertama kalinya saya tampil di sini, butik Ramli. Ya. Saya perkenalkan dulu tim kami, tim Inotek dari butik Ramli. Saya sendiri namanya Ibu Ani Istiharah, biasa dipanggil Bu Iis sama anak-anak. Ya. Kemudian sahabat saya ini adik saya, sama juga ngajar IPS. Ini namanya Ibu Rahmawati. Manis Bu, ini manis yang semula Bu Rahma, ya. Sama-sama mengajar ilmu pengetahuan sosial IPS, gitu ya. Kemudian nama inotek kami ini adalah butik Ramli. Tak langkau detik butik Ramli ini ke beli pas gula pas teman kiri sedang panjenengan melenjaran atau besar kolpati untuk besar mungkin Bu Ramli pada itu panjenengan dulu bukan ya. Saya Bukis gitu ya, Bukis ini Bu Rahma. Takut dua Bu Ramli lah di depan dari saya gitu ya. Butik Ramli ini merupakan kepanjangan dari buat batik ramah lingkungan, itu kepanjangannya. Kami singkat biar mudah diingat, butik Ramli. Latar belakang kami membuat butik Ramli ini berawal dari materi yang ada di kelas 8 dan kelas 9 ya. Jadi materi IPS di kelas 8 itu ada materi produksi, distribusi, konsumsi. Kami hasil akhirnya di pembelajaran itu membuat butik Ramli batik ramah lingkungan yang berupa taplak. Insya Allah putra putri ibu-ibu ini sudah praktek semua. Itu Bu ya, hasilnya sudah terpampang di depan ini. Kemudian untuk materi kelas 9 ini berhubungan dengan materi ekonomi kreatif. Hasil akhirnya sama, membuat batik ramah lingkungan berupa taplak dari bahan-bahan yang terdapat di alam sekitar kita ya. Baik, saya jelaskan Ibu sebentar, saya paparkan bagaimana pembuatan butik Ramli ini. Yang pertama, alat dan bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan kain berwarna putih ya. Kain berwarna putih. Kemudian yang kedua, kita siapkan palu atau tokol beseng, jangan berenang palu, tokol beseng ya. Kemudian yang ketiga, kita siapkan daun-daunan. Daun-daunan yang kita siapkan itu daunnya harus menarik bentuknya dan mengandung bergetah. Mana daun setelah bergetah, nanti itu tidak akan
nempel warnanya ke kain itu, gitu ya. Contohnya apa saja? Ada daun pepaya, ada daun ya benar daun kembengan sekenteng seperti kembang pakis dan sebagainya, serat pakis dan sebagainya. Ada juga daun jati kalau pengen warna merah, ada daun jati yang warna keunguan itu berubah warna sedikit. Ya. Kemudian bahan berikutnya ada plastik. Plastik itu Bu, plastik. Tapi ada bajajan panjenengan berplastik gitu ya. Kemudian ada juga tawas. Itu bahan yang harus kita siapkan. Insya Allah bahan-bahannya ini mudah didapat dari lingkungan sekitar kita, banyak sekali gitu ya. Kemudian cara membuatnya. Yang pertama kita bentangkan kain putih tadi. Kita sendirikan dulu ya. Ini kainnya ukurannya terserah panjenengan, terserah apa warna 5 meter ngiring, 10 meter ngiring, tergantung misalnya meja makan, ukur kayu barang demikian, ukur kayu barang. Misalnya menjadi ruang tamu masing-masing ya sesuaikan sendiri. Kemudian setelah kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan, maka kita tata daun-daunan di atas kainnya. Kita tata busret, ditata ini, ditatanya ditempel itu. Iya, kita pakai seni gitu ya, beri makur nempel gitu ya. Oke, pakai daunan sebut apun krembun, daun gitu ya. Jadi kita otomatis kita buat yang manis tadi dipandang, yang tadi dipandang gitu ya. Ditempel daun pepaya di mana, ini yang kecil-kecil di mana, kita tata. Kalau sudah ditata, kalau sudah ditempel daun-daunnya, kita taruh plastik di atasnya, di atas daun-daunan. Makleta kotor, makleta geser-geser, waktu tak toko kusiran aja ini tapi panrotor tempel kotoran kita kasih plastik gitu ya. Setelah ditutup dengan plastik bening, maka kita pukul-pukul sebentar gitu ya. Kita pukul-pukul sudah. Kalau sudah dapat karbon ya sebenarnya. Kalau sudah selesai dipukul-pukul, kemudian kita bersihkan kainnya dari daun-daun bersih lebih yang melekat-lekat, teratur boleh ditarik plastiknya, bersihkan lagi. Kemudian setelah itu kita jemur kain tersebut hingga kering. Pas tarik cabut pasti pas jemur, tender gitu ya. Sebenarnya kan kalau pada badai atau pada pas seneng pada apa gitu ya, badai gitu ya. Atau ada angin-angin mayang-mayang kemana-mana, itu pada keboy pada gitu ya. Kemudian setelah dijemur kering, kemudian kita rendam ke air tawas kurang lebih 10 sampai 30 menit. Air tawas rendam di situ. Sudah direndam, nanti kita jemur lagi sampai mengering. Jemur beberapa jemur rambut yang panas sebelumnya, seminggu angin-angin sebelumnya saya jemur ya. Kemudian setelah itu siap digunakan. Kita tambahkan renda-renda di sampingnya itu. Rendanya pilih yang bagus, yang manis gitu ya, sehingga nanti akhirnya tercipta taplak seperti itu. Taplak yang ramah lingkungan terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ini kalau di sekolah kita ini ada 2 tekniknya dalam membuat batik itu ada 2. Yang pertama dengan teknik steam atau kukus. Jadi yang pertama itu bisa dikukus, nanti caranya ini kan kosong dalam pesorong tersebut ya, boleh yang mereka cetak itu buku dikukus, setelah pas terletak pas jemur. Kalau di sekolah kita ini yang kita gunakan teknik ponding atau teknik pukul. Kenapa? Karena caranya lebih sederhana dan lebih mudah dilakukan oleh siswa-siswi kita. Kita menggunakan teknik pokol, teknik pukul gitu ya. Itu tentang butik Ramli. Kemudian ya nanti ada kelebihannya ya Pak Maya. Untuk batik kopling ini ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Kelebihannya apa saja? 1, kelebihannya lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan yang alami. Ada juga batik yang pakai batik cap Bu Maya. Ya, kita tidak pakai itu karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Kita pakai dari bahan-bahan yang alami. Kelebihan yang kedua, motif batik yang dihasilkan unik, bahkan tidak ada yang sama satu dengan yang lain sehingga cukup menarik minat konsumen. Jadi unik, tidak ada yang sama. Ada sandi Bu, kecuali sekitar 50 ini kan, ini sandi tidak ada. Jadi
paling masuk nanti. Kalau baju, kalau kita pakai yang sama, makanya kelak pasaran lagi. Kok balik kok nanti. Kemudian yang ketiga, harga jualnya cukup mahal, bahkan bisa setara dengan batik tulis karena pembuatannya yang handmade, ramah lingkungan dan unik. Jadi bisa lebih larang dari batik sebiasa karena melarat pemerintah, ya, dan unik. Yang keempat, kelebihannya pasarnya masih sangat luas karena belum ada yang memproduksi secara massal. Hanya sekolah kita yang memproduksi batik semacam ini. Ya, ini inovasi dari yang kekurangannya. Ada juga kekurangannya, ya. Yang pertama, susah untuk memprediksi hasil akhir dari batik ekoprint. Memprediksi. Nah, karena kita punya sebut dua lebih. Kalau tidak tahu caranya, kalau tidak kasih teh, gitu ya. Mau nak karena sudah sekerja, cetak open, sebut gitu ya. Kok orang mereka menempel ya? Allah, boleh lain. Ada jenis daun yang bisa nempel dan tidak. Kadang mereka itu sulit untuk memilih daun. Ternyata tak nempel dengar karena mungkin dari jenis daunnya. Itu kekurangannya. Kemudian yang kedua, proses pembuatan desainnya lebih rumit dari batik tulis dan cap. Ya, lebih rumit gitu ya. Menentukan ekoprint yang baik atau tidak. Kemudian kekurangan yang terakhir, pertumbuhan untuk ekoprint belum diteliti sehingga belum bisa memastikan berbahaya atau tidak untuk yang menggunakannya. Ya, itu kekurangannya, ibu-ibu ya. Ya. Demikian dari kami, sebentar lagi akan setel videonya hasil batik ekoprint dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Pademau yang sudah praktek kemarin. Hasilnya sebagian itu yang saya bawa hanya sedikit ibu ya, masih banyak di lemari sekolah hasilnya itu ya, jadi sangat menarik sekali. Yang terakhir makicot. Apa makicot? Mari kita coba bersama-sama ya. Nanti ibu-ibu saya mohon dukungannya untuk mencoba membuat batik ini. Apa boleh semakin para telasan dulu jadi panjangan pakai baik mencoba gitu ya. Agar kita coba untuk isi kita enggak benar ya pernyamanya terakhir kita nggak taruh menyebut kelasan gitu ya. Dicoba nanti ketika hadirnya dipasang di ruang tamu, di meja makan, ruang kerja ya, pasti nanti banyak tertarik. Mau kamu yang bisa, aduh, waktu lagi udah gitu ya, karena pernah di mana gitu ya. Apalagi produksi kalau TV, betul ini banyak. Kalau udah sampai tahun 50, istirahat sebelum gitu ya, pasti tertarik. Jadi mohon dukungannya, ya. Kemudian sampai doa juga. Nanti inovasi kami Butik Ramli ini, saya dan Bu Rahma bisa tembus ke nasional bahkan ke dunia internasional. Amin. Ya. Selanjutnya kita saksikan bersama videonya Bu Rahma. Kalau tak apa-apa kita tunggu video ini dulu. Apa yang kita coba macam ya? Ada buktinya. Ya. Sebenarnya namanya batik ekoprint, jadi batik yang dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Jadi tidak hanya daun, bunga pun bisa, asalkan bergetar. Jadi kalau daun dan bunga bergetar bisa dipakai. Jadi bisa difungsikan untuk menempelkan di kain. Kalau nggak dipukul-pukul, itu kainnya harus diproses dulu sebenarnya. Kalau ingin lebih awet, tapi makan waktu. Namanya prosesnya adalah modran. Modran itu yaitu mencelupkan kain dulu dengan air tawas. Ya, dicelup 1 malam, nanti dikeringkan sehingga pori-pori kain itu akan terbuka. Nah, tapi biasanya anak-anak ingin praktisnya, ya, pokoknya dapat kain warnanya putih bersih dipakai. Nempel memang, tapi keawetannya kurang. Lebih awet yang dicelupkan dulu dengan tawas tadi di awal sebelum ditempel dengan daun. Nah, itu untuk mengawetkan warna. Nah, terus setelah jadi dipukul-pukul dan nempel di kain, getahnya lagi, prosesnya juga lagi setelah kering nanti dicelupkan ke air tawas yang fungsinya menguatkan kalau getahnya sudah tertempel dan diberi tawas, ya setelah kering bisa dicuci, ya pakai rinso nggak masalah.
tetap nempel sebenarnya. Tapi kebiasaan kalau batik itu seperti batik yang batik tulis juga, biasanya kalau ingin awet memang jangan dijemur langsung di panas matahari atau diangin-anginkan saja ya. Jadi itu lebih mengawetkan warna batiknya. Sebenarnya aplikasinya bukan hanya untuk taplak. Ini nanti di SMP mau mengembangkan lagi, mungkin anak-anak yang tasnya sudah jelek bisa dikombinasikan. Kita akan berinovasi membuat tas dari batik ramah lingkungan, bukan hanya taplak. Jadi membuat model tas, tapi model tasnya nanti diaplikasi dengan tempelan daun-daun yang menarik, bisa untuk tas sekolah atau tas belanja ibunya ke pasar juga bisa. Nah itu inovasinya nanti seperti itu. Atau mungkin kalau lebih berkembang lagi nantinya pengennya anak-anak bisa buat kaos juga, kaos yang ramah lingkungan. Jadi kaos dari bahan katun bisa juga diberi inovasi jadi batik juga. Jadi bukan hanya taplak, nantinya bisa berkembang ke tas, kaos, atau baju dan sebagainya. Itu mungkin tambahan dari saya. Pola berpertanyaan. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Monggo. Ini dari kelas 9A ya. Tawas ya. Tawas bahasa Maduranya Tawas. tabes. Nah, ya tawas ini bahasa Maduranya tabes. Tadi ada cuka juga di situ ya. Iya. Rendam kain kelarutan tersebut semalaman ke air tabes dan air tawas. Tujuannya untuk Mortensen adalah untuk menghilangkan sisa tekstil yang menempel di kain dan supaya warna terserap secara maksimal. Kemudian setelah semalam dibandingkan, lalu kita angkat kainnya. Kita angkat kainnya, dijemur tidak di bawah matahari langsung. Jadi dijemur di tempat-tempat yang ada jauh dari matahari. Kemudian ini bunga dan daun yang kami gunakan. Ada bunga kertas, kemudian ada daun singkong, daun randu atau kapuk, ada juga daun amaranthus cryptus, aduh cek mengarang ini Pak. Yang kelima daun keladi, ada juga daun bunga turi, kembang toro ibu ya. Cek kalau kembang toro cek petek gitu ya. Daunnya juga berguna. Lanjut. Bunga yang sudah direndam 2 jam di atas kain yang membentang tadi. Pukul-pukul daun pelan-pelan, pakai perasaan pokoknya ya. Pelan-pelan, pakai perasaan. Tor-tor. Dengan palu supaya warnanya menempel secara maksimal di kain. Seperti itu ya. Seperti lagunya Sahlilis. Seperti itu ya. Kemudian dulu, oh ini yang teknik ya, teknik khusus ini dulu ya. Tadi dulu, kemudian lepas bunga, lepas daun, tadi sudah dibungkus. Untuk fiksasi masukkan air tawas, air tujuannya tadi untuk cuci ya sebagainya. Lalu rendam kain ke dalam larutan tersebut lagi ya. Yang sudah dipukul-pukul sudah ada daunnya direndam lagi. Ini hasilnya ibu-ibu ya. Ada di sini berapa? Ada yang ini ibu-ibu ya. Yang ada di sini itu hasilnya. Ya, batik eco print itu namanya.
Acara apa tuh bengku panjenengan? Acara apa ada Pak? Kok kata lelas sekali? Oh iya pasti ini sudah gitu ya. Kok kata lelas sekali umum setia kok bocor kok nyundan gitu ya? Iya, kesepian tanpa dikasih apa ya kan? Ya, cukup sekian dan terima kasih. Ya. Sudah berapa selesai ya? Oh ya, ampun cukup dari Butik Ramli, motor sekelangkung setuju. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani istiharan yang luar biasa. Mengendalikan dulu tangan. Ya, karena ini sudah agak siang, maka kita lanjut saja ke inovasi berikutnya, yaitu Kamis Berani, makanan minuman sehat berbahan alami. Ya, monggo Bu Jagadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibunya masih tetap semangat mendengarkan materi mengenai inovasi di sekolah kami. Saya sendiri akan memberikan sedikit tujuan kami mengadakan inovasi di kantin. Karena selama ini sebelum saya menjadi koordinator kantin, saya menemukan banyak makanan yang tidak sehat di kantin seperti snack-snack, makaroni, kemudian minumannya juga, sehingga dengan adanya makanan yang kurang sehat ini saya berinovasi bagaimana bisa merubah makanan ini menjadi sehat dan nanti dampaknya juga ke anak-anak kita menjadi sehat. Begitu juga mengenai sampah yang ada di lingkungan sekolah yang sungguh banyak sampah. Dengan adanya inovasi pada makanan dari lingkungan kantin, ini sangat mempengaruhi dan mengurangi sampah yang ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah telah diterapkan sekarang di sekolah kami menjadi bersih, sangat-sangat berdampak positif sekali. Sampah-sampahnya juga sudah mulai berkurang. Bebas dari zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan dalam bahan makanan maupun minuman. Nah, itu nanti ada yang alami jenisnya, ada yang buatan. Kami dari pihak kantin sangat menganjurkan pada penitip atau yang menitipkan jualannya di kantin itu menggunakan bahan-bahan atau zat tambahan yang berbahan alami. Kita semuanya di sekolah ini alhamdulillah sehat-sehat semua dibandingkan dari yang sebelumnya, karena dulu banyak anak yang sakit di UKS, karena sebelumnya saya adalah koordinator di UKS. Ada yang sakit, setelah saya pindah ke kantin, saya ubah juga menu makanan di kantin dan minumannya juga saya ubah menjadi sehat. Alhamdulillah dampaknya sangat baik sekali, anak-anak kita menjadi sehat. Juga, jadi di sini anak-anak tidak boleh mengambil makanan sendiri. Jadi yang mengambil makanan adalah petugas kantinnya. Nah, petugas kantin waktu istirahat wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Kemudian juga harganya terjangkau di kantin kami. Jadi selain terjangkau, memberikan dampak yang lebih baik lagi ke anak-anak, yaitu mengenyangkan. Jadi anak-anak kita kenyang dengan jajanan yang harganya terjangkau. Nah, kemudian di sini juga kebersihannya ya, berdampak juga ke lingkungan tadi, sehingga ini yang awalnya dulu menggunakan bungkusnya menggunakan kertas nasi, sekarang kami menggunakan program hilirisasi. Ini sangat-sangat membantu sekali terhadap pengurangan sampah di sekolah kami. Nah, ini sudah berjalan dan alhamdulillah anak-anak pembelinya sekarang menggunakan piring. Jadi kalau tidak menggunakan piring tidak dilayani. Hanya saja ibu-ibu, karena besok libur, jadi yang nitip jualan juga banyak yang libur dan tidak menitipkan. Untuk incip-incip. Marki Cop ini.
Orde lalu bisa saya tayangkan untuk foto maupun videonya Ibu-ibu. Iya, ini yang saya terangkan, maksudnya bukan saya, yang saya terangkan kepada penitip, ini menggunakan bahan-bahan donat dari mana karena banyak yang premi, jadi hanya tinggal ini. Kemudian juga sayur-sayurannya alami semua ada. Bisa dilihat ada mie-nya juga dari bahan alami, jadi bebas dari pengawet buatan, dari pemanis buatan. Nah ini salah satu contohnya, ada martabak, itu ada, kalau yang itu daging cacah itu bukan sosis ya, daging cacah. Ini ada bakdabak, ada cilok walaupun merah itu dari tomat sama cabai besar. Kalau pedas itu tergantung ini, kadang ada karena sensitif bilangnya pedas padahal tidak pedas. Bahannya alami semua Ibu, tidak dibuka. Tanpa Iya. pemanis buatan ya? Tanpa semuanya. Saya jual manis. Manis sekali. Jual manis Bu. Iya. Minumannya sekarang fokus pada teh, gitu, Ibu. Kadang dawet, bulat, ada lumpia, ini lumpia, ya lumpia. Kemudian ada nasi goreng, tapi nasi gorengnya tidak pakai caos, pakai tadi nasinya ada tempe menjes. Ini kantin kami yang baru Ibu, semula ada di sebelah timur. Insya Allah tidak dimiliki oleh sekolah lain Ibu. Karena kami sudah survei, kalau di sekolah adiwiyata yang lain masih tersisa seperti Coca-Cola masih dijual. Kami sudah tidak menjual hal-hal yang seperti itu. Jadi yang bisa menyehatkan anak-anak dan bisa berpikir cerdas. Tadi ada pertanyaan, minum makan ibu makin dingin tahan ibu tahan. Sebentar lagi ada inovasi yang akan memberikan hadiah untuk ibu-ibu pelepas dahaga siang ini. Jadi ibu ditahan sedikit untuk mengikuti inovasi berikutnya, yaitu berkicau mahat salju, berkreasi cincau minuman sehat sekolah hijau. Seperti apa itu? Mari kita ikuti bersama. Mau Bu Yuyun? Terima kasih. Sekarang waktunya untuk ini yang berkicau mahat salju itu hanya nama. Intinya yaitu berkreasi cincau minuman sehat sekolah hijau. Ini yang awal Ibu, awal 3 tahun yang lalu saya ditunjuk oleh sekolah untuk membuat inovasi ini. Awalnya gagal memang, masuk ke Baperda itu merasa gagal karena memang awal. Namun tahun kedua, tahun kemarin, alhamdulillah masuk besar. Dan sekarang katanya kepala sekolah, Bu Yuyun, jangan satu Bu Yuyun, usahakan lebih. Saya tunjuk buku yang tadi yang ada di sini. Dan insya Allah yang akan datang itu inovasinya lebih banyak lagi. Ibu-ibu perlu diketahui juga bahwa sekolah ini adalah sekolah adiwiyata yang inovasi ini itu karena berlandaskan adiwiyata itu. Jadi 2 kali jalan, 2 kali usaha di sini dengan membuat ini itu nanti dikirim ke adiwiyata dan kirim ke Baperda. Jadi 1 kali berbuat 3 pulau melampaui. Alhamdulillah. Tahu, insya Allah sudah tahu. Dan di Pamekasan insya Allah itu sudah banyak. Kalau kita itu banyak harganya. Salah satunya saya buat yang kecil. Mengapa saya menanam cincau di sekolah ini berawal dari suami saya yang 8 tahun saya
Ini. Sananya ada. Pak Andre. Dan kasihannya jauh kita betul-betul karena saya akan di sini mungkin nanti suatu jam dan akhirnya saya menang sekolah itu kan ada kaitannya dengan kebijakan. Nanti akan masuk, dia juga masuk. Akhirnya saya nangis, berkembang. Akhirnya saya dapatkan terus mungkin yang memang ada yang mempunyai diabetes. Saya buat sendiri. Sudah. Ini. Saya yang masih muda. Kan belum Yang masih muda. Banyak yang ambil sekarang. Dan saya pun juga dibantu oleh wali-wali gereja lain. Jadi kalau saya sendirian, kok di sini punya nama begitu. Jadi tahun ganjil saya 21 banyak yang saya ajarkan saya kalau tidak lambat sekali. Jadi saya minta bantuan ini tadi yang juga sudah sendiri itu. Jadi saya minta tolong dari pagi minta tolong ombak kaki karena kalau ombak itu sebenarnya katanya kalau blender itu bisa, tapi saya coba blender saya tuh ngopos. Jadi saya ya daripada blender saya ngopos akhirnya saya wajib. Ini hasil import saya berdua saja. Tujuannya itu apa? Kebahagiaannya cincau yang ada dijual di Pamekasan itu banyak, tapi kebahagiaannya yang dinilai di situ bedanya dari cincau-cincau yang lain itu apa? Jadi itu yang dinilai. Sehingga ketika sampai di Bappedas, ketika sampai di Jawa Timur itu nanti kebahagiaan. Jadi bapak seperti ini itu saya lihat dulu dan kakaknya dari sini. Itulah yang dinamakan ilmu kasih. Jadi saya bekerja juga dengan pikiran juga dengan Facebook. Jadi saya itu tidak bisa lihat sendiri untuk upload istilahnya untuk memasukkan di situ. Saya tidak bisa memasukkan sendiri. Saya membuka operator. Saya tidak bisa. Jadi saya bekerja sendiri. Saya jadi guru ngajar. Saya guru bahasa Inggris itu kelas 9 A B. Di samping juga saya ajar, saya juga bekerja ini, saya juga gede. Nanti hasilnya saya serahkan diusahakan Pilih cemplung lagi. Tapi boleh. Nah, tidak akan menjadi anak kami. Jadi harus diajarkan sendiri, harus menghasilkan kuat. Dan di sini nanti ketika guru mandiri ada materi bidang perusahaan. Jadi semuanya ada seandainya Bu ya. Dan memang harus dijual di sekolah. Dan jangan khawatir, kantin di sini itu sehat, insya sehat. Jangankan ini, maaf Ibu yang mengapa saya tidak memberikan air yang berkemasan. Karena sekolah ini memang sebisa mungkin untuk tidak membawa air yang berkemasan plastik botol. Karena botol itu satu kali pakai itu harus dan harus dibuang. Dan saya memang membawakan anak-anak untuk tidak membawa makanan ciki-ciki yang yang pengawet buatan, warna buatan, pemanis buatan agar tidak masuk ke sekolah. Saya dulu berbagai macam dan studi cincau di sini. Bisa diambil gambarnya ya Pak Andri. Silakan Ibu kalau belum. Insya Allah yang punya diabetes ini obatnya. Ya, ini obatnya benar. Ya. Yang punya diabetes asalkan jangan ditambah gula. Jadi hanya cincau saja. Bisa. Sudah. Maaf Ibu, itu rasanya ya seperti itu. Itu hasil tangan saya dan wali murid yang lain. Tadi jam 8 ngomong ini baru selesai, makanya saya tadi ojol lebih. Jangan mendekat ke saya karena saya di ojol. Bagaimana rasanya Ibu? Enak ya?
ke takjil ini pasti saya di sekolah nah saya tuh melibatkan siswa ibu siswa. Nah biasanya saya ini jadi pakaian ini pakai bini bu saya nak Markicop. Mari kita coba. rasanya ada asinnya. Makanya saya tahu di lagi gitu. Saya mau ada ya silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Bu Indri. Saya yang akan mempresentasikan inovasi sekolah yang keempat, yaitu pena sambusa, pengolahan sederhana sampah buah dan sayur. Jadi sampah dari hasil dari dapur gitu ya Bu ya. Sisa kulit atau bagian sayur yang tidak digunakan daripada dibuang, lebih baik diolah menjadi larutan yang nanti namanya larutannya itu ekoenzim gitu. Ini kayak istilahnya larutan ekoenzim itu larutan yang dengan sejuta manfaat gitu. Nanti saya tampilkan apa saja manfaat ekoenzim, apa itu ekoenzim, dan video tentang cara pembuatannya saya sendiri yang mempraktekkan di rumah bersama anak-anak gitu ya. Daripada sampah organik yang sampah dari limbah dapur dibuang, mending dibuat ekoenzim. Ini mudah dan bahannya cuma 3, limbah atau sampah buah atau sayur, menggunakan gula, bisa gula merah atau gula pasir, dan yang terakhir air. Itu saja. Insya Allah kalau dipraktekkan di rumah sangat mudah sekali. Videonya deh. Nah, stop. Dah. Itu Bu, nanti yang akan kita praktekkan, dan ini adalah bahan-bahan yang digunakan ketika kita membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, bisa menggunakan gula merah atau gula pasir, boleh. Yang di bawah itu maksudnya perbandingannya. Jadi kalau kita menggunakan 100 gram gula, sisa buah atau sayur yang digunakan yaitu 300 gram. Sedangkan airnya sebanyak 1000 mili. Jadi perbandingannya 1 banding 3 banding 10. Airnya pun juga nggak harus air apa namanya? Air mineral itu enggak. Boleh air keran, air sumur, air hujan, boleh. Lanjut deh. Stop. Nah, ini manfaat ekoenzim. Bisa terbaca ya Bu? Bisa. Yang pertama, membersihkan toilet dan saluran air. Jadi bisa digunakan untuk membersihkan toilet daripada membeli pembersih yang harganya mahal dan itu zat kimia bahaya, itu mending menggunakan ekoenzim. Yang kedua, sebagai cairan pel lantai karena bersifat membunuh bakteri. Terus yang ketiga, bisa digunakan untuk campuran sabun cuci piring. Selanjutnya bisa digunakan untuk campuran sampo, campuran air rendaman kaki dan air mandi. Jadi bisa digunakan untuk mandi juga. Terus sebagai kompres untuk kulit yang gatal, karena sebagai anti jamur, anti bakteri. Kita gatal kan karena ada jamurnya kan ya. Terus sebagai pestisida alami. Jadi kalau di rumah ibu-ibu ada yang punya hobi menanam sayuran, terus sayurnya biar nggak menggunakan pestisida yang dari zat kimia, bisa menggunakan ekoenzim. Jadi bisa jadi pupuk juga selain untuk membunuh hama. Terus desinfektan alami, sama dengan yang nomor ini ya, pestisida sama. Terus masih banyak lagi manfaat ekoenzim. Lanjut deh. Cara pembuatannya, alatnya menggunakan
saya bikinnya hari ini dalam jumlah yang banyak, saya pakai galon. Bisa pakai botol plastik kalau cuma 300 gram. Kalau ini tadi saya bikinnya 2 kilo. 2 kilo sisa dari apa? Daun cincau yang sudah dikumek-kumek sama ampas apa Bu? Kelapa. Nah, kelapa tadi setelah ditimbang juga dengan tadi ada ibu-ibu yang nyumbang Bu Tuti masak sayur kangkung di rumah, saya suruh bawa ke sini sisanya. Setelah ditimbang semuanya 2 kilo. Makanya wadahnya pakai wadah yang besar karena butuhnya nanti airnya juga lebih banyak. Terus tempat air, kalau ini yang dipraktekkan saya di rumah, menggunakan sendok, wadah plastik, telenan, sama pisau. Lanjut deh. Kalau bahannya, karena saya menggunakan kulit jeruk, ada kulit jeruk, saya menggunakan gula merah, tapi kalau nanti pakai gula pasir, terus yang terakhir yaitu air. Lanjut. Ini prosesnya. Ini cara pembuatannya Bu. Yang pertama, kulit jeruknya diiris-iris dulu kecil-kecil. Setelah diiris-iris semua selesai, baru pindah ke gula merah. Gula merahnya dicacah biar kalau mau dilarutkan ke air biar lebih mudah larutnya. Jadi dicacah, setelah dicacah baru dilarutkan ke dalam air, dimasukkan ke dalam air, diaduk sampai larut. Dalam wadah botol. Kalau ini galon, ya dimasukkan. Karena airnya banyak, makanya saya masukkan dulu air. Nah, setelah itu baru larutan gula merah sama air tadi baru dimasukkan ke dalam botolnya. Masukkan? Sangat sederhana sekali. Iya, iya Bu. Ini 2 kilo. Nah, nanti masukkan semua dan dikasih tanggal Bu. Tanggal pembuatannya karena waktunya ini bisa digunakan setelah 3 bulan difermentasi. Lama. Iya. Nah, jadinya seperti itu. Jadi di dalam itu tidak boleh penuh, harus ada ruang kosong untuk udara. Biarkan kalau fermentasi menghasilkan gas dan yang perlu diperhatikan lagi setiap harinya paling tidak pagi gitu ya Bu, biar gasnya itu ini ada yang terbuang, setiap hari harus dicek pada 2 minggu pertama. Gitu. Ya, setiap hari itu selama 2 minggu. Kalau misalnya tidak mau buka tutup biasanya pakai selang. Enggak, selangnya nanti dihubungkan ke air, airnya kan dihubung gitu. Ini nanti kan bisa dijual kalau sudah apa namanya? Sudah jadi bisa dijual. Tapi karena mungkin orang-orang belum kenal manfaatnya juga, jadi kecil gitu ya Bu ya. Bisa, ya Bu bisa. Daripada beli, mending pakai ini dan alami. Gula merah katanya. Karena masih dilakukan masak. Oh, nggak bisa, udah Bu. Kan ada gula merah yang muda. Iya. Gula merah yang muda. Boleh tunggu Yuyun. Tanya nomor WA-nya boleh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Bila tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.